Dan pemirsa, satu warga negara Indonesia atas nama Muhammad Abdul Hamid masih belum diketahui keberadaannya setelah kejadian penembakan di kota Christchurch, Selandia Baru. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan WNI yang menjadi korban dan bagaimana kondisi masyarakat pasca penembakan, sudah bergabung melalui sambungan telepon Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya. Selamat siang waktu Selandia Baru, Mas Tantowi. Selamat siang, selamat pagi waktu Jakarta. Iya, ini ada 6 WNI yang kabarnya di dalam masjid tersebut. 2 dilaporkan masih terluka parah dan 1 orang masih dicari. Bagaimana perkembangan terkini ya, Mas? Ya, informasi yang kami terima dari warga negara Indonesia yang ada di Christchurch adalah tetap seperti yang Anda laporkan. 1 orang atas nama Pak Abdul Hamid atau Pak Lili masih tidak jelas keberadaannya di mana. Beliaulah yang menjadi pusat dari seluruh upaya yang kami lakukan saat ini. Kami terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk mencari keberadaan dari yang bersangkutan. Pemerintah Selandia Baru sendiri belum merilis nama-nama sepenuhnya dari para korban. Yang video yang baru kami dapatkan itu adalah video dari warga yang berisikan nama-nama dari warga yang terluka. Nah, di antara nama-nama tersebut tidak ada nama Pak Abdul Hamid. Kita masih tetap mempunyai harapan besar, mudah-mudahan beliau tersesat atau ada di tempat lain dan tidak membawa alat komunikasi sehingga tidak bisa dikontak. Saya sendiri sedang dalam perjalanan menuju ke Christchurch untuk bertemu dengan pihak keluarga, kemudian bertemu dengan pihak kepolisian, dan jika memungkinkan akan ke rumah sakit tempat rujukan dari kepolisian. Kemudian di masjid yang lain, Masjid Linwood, 2 warga kita sebagaimana yang juga sudah diberitakan oleh Metro tadi, juga menjadi korban penembakan, yaitu seorang bapak dan seorang anak. Informasi yang baru saja kami terima dari warga dan dari istri bahwa Pak Zulfir Mansyah setelah menjalani operasi, beliau saat ini tengah tertidur. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang serius, sedangkan anaknya dalam kondisi yang lebih stabil. Namun sekali lagi karena saya sendiri nanti akan bertemu dengan istri dari korban dan juga jika memungkinkan datang ke rumah sakit untuk menjenguk, nanti akan ada laporan yang lebih jelas lagi dari saya. Ada sejumlah WNI yang berada di dalam masjid dan mereka saat selamat akhirnya menghubungi KBRI. Apa yang mereka ceritakan, Mas? Mereka menceritakan sudah terjadi penembakan sebelum sholat Jumat dilaksanakan, sepertinya ketika mereka sedang mendengarkan khutbah. Mereka mengatakan bahwa saat itu mereka sedang bersembunyi di salah satu rumah warga di sekitar masjid. Terus mereka dalam suara ketakutan, dan itu bisa dimengerti begitu ya, ketika mereka melihat secara langsung dan mendengar secara langsung suara tembakan dari senapan mesin. Kemudian yang bersangkutan untuk beberapa saat tetap terus memberikan informasi kepada kami. Nah, kemudian kami terus mencari 3 lagi yang masih dinyatakan hilang. Nah, syukur alhamdulillah laporan dari warga bahwa 2 yang dinyatakan hilang tersebut juga sudah kembali ke rumah. Nah, tinggal 1 ini yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan kejelasan keberadaannya. Untuk melakukan upaya monitoring selanjutnya apa yang akan dilakukan pihak KBRI sendiri karena masih ada 1 orang yang hilang juga kan, Mas? Ya, kami sudah menghubungi seluruh warga negara Indonesia yang ada di Christchurch. Kami kontak mereka satu persatu, kami tanyakan keberadaan mereka dan kami berikan nomor hotline untuk kontak ke KBRI jika ada perkembangan yang mengembirakan atau ada informasi-informasi lain. Kemudian segenap warga kita yang ada di beberapa kota di Selandia Baru ini kami juga terus menghimbau dalam bentuk selebaran dan juga dalam pesan-pesan yang saya tulis sendiri melalui WhatsApp group dan media-media lainnya
yang isinya adalah himbauan kepada mereka untuk tetap tenang, namun tetap tingkatkan kewaspadaan, hati-hati, hindari dulu tempat-tempat yang berpotensi menjadi objek serangan, kemudian tetap patuh kepada himbauan dari kepolisian, berkoordinasi dan berkomunikasi sesama warga, dan itu tadi, hubungi KBRI melalui 2 nomor hotline yang terbuka 24 jam. Kami sendiri sampai subuh tadi malam terus melakukan koordinasi di kantor. Hari ini pun Sabtu Minggu KBRI kami nyatakan buka dan siap menerima laporan-laporan dan siap juga menerima apabila ada bantuan-bantuan yang diperlukan. Ya, untuk mengkonfirmasi lagi Mas, berapa jumlah WNI yang meninggal dunia, yang terluka dan masih belum diketahui keberadaannya untuk menjadikan informasi yang confirm kepada pemirsa? Ya, informasi yang kami terima itu adalah informasi yang disampaikan oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern sebagaimana yang Anda sebut itu. Belum ada informasi tambahan lagi. Dari warga negara Indonesia sendiri berapa orang, Mas? Dari warga negara Indonesia, ya 2 orang itu yang menjadi korban dan 1 dinyatakan hilang. Yang lain kami masih belum mendapatkan informasi. Ada 344 warga negara Indonesia yang tinggal di Christchurch. Oke, baik. Terima kasih Mas Tonto Yahya telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa, saat ini kita juga telah terhubung dengan Meta Sagita yang merupakan warga negara Indonesia di Christchurch, Selandia Baru. Meta, selamat siang waktu Christchurch. Kondisi terkininya seperti apa di dalam kota Christchurch sendiri setelah kejadian kemarin? Tadi barusan beberapa saat yang lalu saya sempat pantau, saya sempat jalan ke daerah kota. Tidak terlihat mobil polisi di sepanjang jalan yang saya telusuri. Tapi sepertinya saat ini saya sedang berada di salah satu pusat perbelanjaan juga di kota Christchurch dan sepertinya aktivitas sudah mulai kembali normal. Sudah banyak warga yang keluar menghabiskan waktu bersama keluarga, walaupun masih tetap ada himbauan bahwa tetap kita harus waspada, begitu. Kalau misalnya kita boleh bayangkan posisi Mbak kemarin atau posisi rumah tempat aktivitas dengan lokasi kejadian tempat penembakan ini seberapa jauh, Mbak? Dengan mobil jarak rumah saya ke TKP itu sekitar 20 menit. Puji Tuhan di rumah saya ini aman, tidak ada apa. Cuman memang anak-anak kemarin di lockdown, kemudian suami juga sempat kemarin kerja di sekitar City Center, tidak jauh dari lokasi TKP, dan itu juga suami cerita kalau semua gedung-gedung di City Center juga di lockdown sampai sekitar pukul 5.45 sore. Dan kemarin sempat saya pas jemput anak saya itu juga semua terlihat panik ya, orang tua dan juga beberapa anak juga di kelas termasuk anak saya itu pada menangis karena mereka juga panik, kenapa orang tua belum menjemput, apakah mereka akan aman, apakah mereka akan baik-baik saja gitu. Jadi ya kemarin sangat disayangkan kejadian seperti ini terjadi di kota yang aman dan indah seperti New Zealand ini. Jadi kemarin sempat terjadi kepanikan juga, sangat panik setelah mendapatkan informasi seperti itu di kota Christchurch sendiri. Iya, pastinya bukan hanya saya, keluarga saya juga semua langsung menghubungi, kemudian tetangga-tetangga juga semua pada terlihat panik di sini karena benar-benar tidak bisa dibayangkan akan ada kejadian seperti kemarin itu di Christchurch ini. Apakah Mbak dan juga teman-teman warga negara Indonesia yang berada di Selandia Baru sempat saling cek, menanyakan bagaimana kabarnya dan juga himbauan-himbauan kepada warga negara Indonesia lainnya? Ya, sempat kemarin saya juga kontak dengan beberapa teman-teman di sini. Ada beberapa yang waktu kejadian itu di jalan dan dia belum tahu kalau ada kejadian dan dia on the way untuk menjemput anaknya sekolah. Dan dia cerita ke saya kalau tetap walaupun dia sudah sampai di sekolah, sekolah tidak memperbolehkan anak-anak untuk keluar kelas.
dan orang tua langsung disuruh pulang ke rumah. Dan dia juga menceritakan banyak sekali mobil polisi dan ambulans yang berjaga dan juga helikopter terus bolak-balik di sekitaran City Center. Jadi satu sama lain warga negara Indonesia khususnya dari Christchurch ini saling mengecek satu sama lain keberadaannya, lalu situasinya begitu ya Mbak ya? Iya, betul. Karena Mbak berada di Christchurch, mungkin Mbak pernah tahu namanya atau pernah kenal 2 orang yang terluka dan 1 orang warga negara Indonesia yang dinyatakan hilang Mbak? Sayangnya saya masih baru di sini Mbak, jadi saya kurang kenal dengan yang korban luka itu dan juga yang 1 masih belum ditemukan. Baik Mbak Meta, terima kasih informasinya. Tetap berjaga-jaga di sana, tetap hati-hati. Doa kami selalu dengan teman-teman yang berada di sana. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, sedikitnya 49 orang tewas dan belasan lainnya terluka serius dalam penembakan di 2 masjid kota Christchurch, Selandia Baru hari Jumat siang. Kepolisian Selandia Baru telah menangkap 3 pria dan 1 wanita terkait dengan kasus ini. Pemerintah Selandia Baru mengungkapkan penembakan yang terjadi di 2 masjid Selandia Baru dilakukan dengan perencanaan yang matang. Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengungkapkan korban sebagian besar merupakan imigran dan para pengungsi yang mencari suaka di Selandia Baru. Seorang pria berusia 27 tahun berkeluarga negaraan Australia mengaku bertanggung jawab atas penembakan ini. Ia menjelaskan motif aksinya dalam surat pernyataan atau manifesto anti-imigran yang terdiri dari 74 lembar. Ia mengklaim tindakan ini adalah serangan teror. Pemirsa, salah satu pelaku penembakan brutal di 2 masjid di Selandia Baru dipastikan sebagai warga negara Australia. Bagaimanakah respon pemerintah Australia dan warga Australia terkait dengan aksi terorisme ini? Sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan jurnalis ABC Australia di Melbourne, Erwin Renaldi. Halo, selamat siang Erwin, waktu Australia. Selamat siang Ajeng. Ya, sejauh ini apa yang menjadi respon Perdana Menteri Australia terkait dengan pelaku penembakan di Selandia Baru? Ya, hingga Jumat malam kemarin, Perdana Menteri Australia Scott Morrison sudah mengkonfirmasi bahwa 1 dari pelaku serangan serangan teror di Masjid Christchurch itu adalah warga Australia bernama Brenton Harrison Tarrant, dan dia juga dikenal dulunya pernah bekerja di Australia, tepatnya di negara bagian New South Wales, sebagai trainer di salah satu pusat kebugaran di sana. Dan kita juga dari ABC News pernah mewawancarai salah satu mantan pekerja dari pelaku teror itu dan mengatakan sebagai seorang warga biasa dan juga sebagai seorang trainer, Brenton ini sepertinya juga tidak pernah menunjukkan gelagat yang aneh ketika bekerja di pusat kebugaran itu. Dan hingga saat ini sebetulnya pemerintah Australia belum terlalu mengeluarkan pernyataan terkait salah satu warganya yang terlibat. Tetapi yang menjadi fokusnya pada hari ini terutama adalah ketika salah satu senator yang memang dikenal sangat kontroversial di Australia mengatakan bahwa nama senatornya itu adalah, nama senatornya itu adalah Fraser Anning, dan dia mengatakan bahwa serangan teror yang terjadi di Christchurch itu adalah disebabkan karena warga Muslim dan juga program migrasi Australia. Dan ini banyak mendapatkan kecaman dari lokal, dari dalam negeri di Australia sendiri, karena dianggap bahwa senator itu telah mengeluarkan semacam Islamofobia atau ketakutan terhadap Muslim yang memang sekarang ini sedang cukup growing atau cukup berkembang isunya di Australia, Ajeng. Lantas bagaimana reaksi dari komunitas Muslim di sana?
Ya, komunitas Muslim tentunya sangat mengutuk dan sangat mengecam sekali tindakan yang terjadi, tindakan teroris yang terjadi di Masjid Selandia Baru, dan mereka juga seperti yang diungkapkan oleh Federasi Muslim Australia, mereka meminta agar pemerintah Australia kali ini fokusnya tidak hanya dengan seperti yang sudah diberitakan di media yang mungkin juga sudah didengar oleh banyak kalangan bahwa seringkali pemerintah itu lebih fokus kepada gerakan-gerakan ekstrem Muslim. Tapi sekarang justru komunitas Muslim juga ingin agar pemerintah Australia juga mulai melihat pergerakan dan juga mulai fokus dengan mereka-mereka yang berada di ekstrem kanan atau right wing. Dan hingga kemarin malam misalnya ketika sholat Isya, beberapa masjid di Australia termasuk yang paling terbesar itu adalah di Sydney, di Lakemba, itu adalah kawasan dengan komunitas Muslim terbesar di Australia. Mereka juga melakukan semacam doa bersama dan juga ada penyalaan lilin. Dan kalau misalnya di daerah saya di Melbourne, di salah satu masjid di Albania itu juga sejak tadi subuh juga sudah lumayan ramai dari biasanya. Dan yang menariknya lagi ada beberapa warga lokal yang bukan non-muslim juga hadir ke masjid untuk menyampaikan belasungkawa, dan kemudian juga membawa ada yang membawa kartu, ada yang membawa ucapan dalam kertas, dan juga beberapa rangkaian bunga. Ajeng. Tentu saja semua orang, semua pihak berduka atas kejadian yang keji ini. Terima kasih Erwin Renaldi dari Melbourne, Australia telah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time.